Di video ini guys, gue mau kasih tahu ya 17 lebih produk teknologi yang mati di tahun 2020 guys. Banyak dari produk-produk ini yang dulunya tuh dipuja banget ya, tapi sayangnya harus bernasib tragis karena nggak mampu survive. Hai guys, gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Subscribe ya kalau kalian suka sama perkembangan gadget dan teknologi. Dan langsung aja ke produk yang pertama yang mati di tahun 2020 guys. Ini adalah Frinternet. Ini layanan internet gratis dengan jeda iklan ya. Jadi gue udah pernah review Frinternet juga ya waktu masih baru dirilis di channel ini. Kalian bisa cek aja reviewnya kalau penasaran kayak apa Frinternet itu guys. Dan waktu itu sih ini kayak jawaban atas impian banyak orang ya untuk bisa internetan secara gratis. Cuma meskipun nggak ada batasan kecepatan guys, tapi iklan ini otomatis muncul ya setiap kalian pakai kuota 50 MB. Dan iklannya ini cukup merusak experience ya menurut gua, karena dia bukan sekedar iklan pop-up yang tampil ya kayak iklan pada umumnya, tetapi iklan ini langsung ngeputus koneksi internet. Jadi setiap kepake 50 MB sekali, internet itu langsung otomatis putus dan iklannya muncul guys. Dan baru connect lagi kalau kalian udah nonton iklan. Dan mungkin karena penggunanya kurang begitu banyak atau juga pengiklannya yang kurang begitu banyak, akhirnya Frinternet resmi ditutup ya secara sepihak, dan mereka memberikan kompensasi kartu perdana sama tutorial untuk unlock modemnya ya, seingat gua waktu itu. Cuman nggak tahu deh modemnya masih bisa dipakai sampai sekarang ataukah enggak, gua nggak pernah pakai lagi. Dan kalau kalian tahu atau masih pakai modem X Frinternet ini, kalian bisa komen di bawah guys. Dan produk yang kedua yang dimatikan ya adalah TCL BlackBerry. Jadi TCL ini udah memproduksi smartphone BlackBerry sejak 2016 guys, dan produknya keren-keren ya sebenarnya, juga berasa fleksibel banget, nerusin apa yang real BlackBerry udah lakuin ya selama bertahun-tahun sebelumnya. Cuman di bulan Februari kemarin TCL menyatakan nggak bakal lagi memproduksi smartphone BlackBerry ya mulai Agustus 2020, dan sekarang ini lisensi brand BlackBerry sendiri udah dipegang Onward Mobility yang katanya juga mau rilis smartphone BlackBerry 5G ya, lengkap dengan keyboardnya tentu aja, tetapi dengan market yang fokus cuma di US dan Eropa aja. Nggak tahu ini jadi apa enggak, tapi sampai saat itu tiba nggak akan ada lagi smartphone BlackBerry yang dirilis guys. Dan nggak cuma BlackBerry, Essential Smartphone yang juga sempat booming ya karena smartphone-nya keren dan juga didirikan oleh kreator Android Andy Rubin, akhirnya secara resmi juga dimatikan sejak Februari 2020 kemarin. Padahal setelah perilisan Essential Phone yang PH1 ya, Andy Rubin ini sempat memamerkan Project Gem. Ini smartphone yang mirip sama remote ya, jadi kecil memanjang gitu. Tetapi dengan ditutupnya Essential ya, semuanya ini nggak bakal hadir ke pasaran lagi guys, dan juga nggak bakal ada produk smartphone Essential lagi ke depannya. Dan produk teknologi yang keempat yang dimatiin di tahun 2020 adalah Google Play Music. Ini adalah aplikasi musik bawaan di smartphone Android ya, dan Google Play Music ini dimatikan sejak Desember 2020 kemarin supaya penggunanya beralih ke aplikasi YouTube Music yang juga nyediain opsi premium untuk denger musik secara offline dan juga tanpa iklan. Nah, masih dari Google, produk teknologi yang kelima yang dapat vonis mati juga ya di tahun 2020 adalah Google Chrome Apps. Jadi Google ini udah nggak mau nerima lagi submit Chrome Apps guys ya, yang baru mulai dari Maret 2020 kemarin. Dan rencana awalnya sih di Desember 2020 support Chrome Apps di Windows, Mac, dan Linux bakal berakhir. Cuman ya masih agak beruntung aja ya, Google ternyata sedikit berubah pikiran dan memundurkan jadwal kematiannya sampai di bulan Juni ini. Tapi dengan nggak menerima aplikasi baru Chrome Apps lagi ya sekarang, maka Chrome Apps ini juga kayak mati suri dan kayak udah tinggal nungguin mati aja guys. Dan next yang keenam ini juga masih dari Google. Ini ada Google App Maker yang turut dimatikan ya bertahap sejak Januari 2020 kemarin. Jadi ini tool yang bisa dipakai untuk bikin aplikasi mobile dengan sangat mudah sebenarnya, tinggal ikutin wizard dan drag and drop aja. Tapi rupanya nggak banyak pihak yang menggunakan tool ini sehingga langsung ditutup bertahap ya oleh Google. Mulai dari Januari 2020 Google App Maker udah nggak dikembangin lagi, dan pengguna ini udah nggak bisa bikin aplikasi baru lagi sejak 15 April 2020 guys, sampai akhirnya benar-benar nggak bisa diakses tanggal 19 Januari nanti. Dan nggak cuman Google aja guys yang banyak matiin produk, ternyata Apple juga ada produk yang dimatiin ya. Jadi iBooks Author, kalau kalian ingat, ini aplikasi untuk bikin dan publish buku yang udah ada sejak 2012. Ini akhirnya dimatiin juga oleh Apple dan dihapus dari Mac App Store sejak 1 Juli 2020 kemarin. Nah, Apple minta penggunanya untuk migrasi aja ke Pages ya, dan selain itu juga
masih ada satu lagi aplikasi yang dimatiin, yaitu iTunes U. Ini aplikasi yang berisi akses ke ratusan ribu kelas gratis dari ribuan sekolah dan kampus di seluruh dunia guys. Ini juga divonis mati oleh Apple di Juni 2020 kemarin, meskipun tetap bisa diakses sampai akhir 2021 ini. Dan yang kedelapan ini, kalau kalian anak Facebook ya, harusnya tahu sih ya, terutama yang generasi awal-awal dulu, ada game Zynga Farmville. Nah, ini game yang populer banget ya di sekitar tahun 2009-an lah, dan kabarnya sih 1/5 pengguna Facebook waktu itu pada main game Farmville ini guys, untuk bertani secara virtual. Tapi akhirnya 11 tahun setelah dirilis, Farmville di Facebook ini resmi dimatiin guys, terkait dengan udah nggak dirilisnya update Flash Player lagi oleh Adobe ya di semua browser. Dan Facebook sendiri juga udah nggak support Flash game lagi mulai 31 Desember kemarin guys. Jadi ya, rest in peace ya Farmville di Facebook. Kabarnya sih Farmville 3 ini bakal dirilis untuk platform mobile. Jadi kita tunggu aja ya perilisannya, barangkali kalian masih pengen main dan di Facebook nggak ada, kalian bisa main yang versi mobilenya. Oke, yang ke-9 ini produk teknologi yang juga dimatiin dan juga jadi biang ya matinya banyak produk teknologi lain yang berbasis Flash, termasuk juga game di Facebook. Ini adalah Adobe Flash Player. Jadi mulai di 31 Desember 2020 kemarin ya, ini Adobe resmi nggak mensupport lagi Flash Player guys, dan konten-konten Flash Player bakal diblok oleh Adobe mulai 12 Januari ini. Adobe sendiri menyarankan kalian untuk uninstall Flash Player ya dari PC kalau masih ada yang install, karena ya alasan keamanan, karena ini udah nggak bakal dapat update lagi. Padahal Flash Player dulu ini adalah hal yang bikin internet hidup ya di masa lalu. Kalau kalian ingat, ada website kayak Miniclip atau banyak website penyedia game Flash lainnya, itu semuanya merupakan game berbasis Flash. Belum lagi iklan dan animasi juga mayoritas dulu berbasis Flash ya. Film-film animasi juga banyak yang berbasis Flash. Tapi ya ada masa bagi sesuatu yang besar sekalipun ya untuk berakhir. Browser pun juga udah berbondong-bondong ya untuk ngeblokir Flash Player ini guys. Dan produk yang ke-10 yang dimatiin di tahun 2020 adalah Nintendo 3DS. Ini mobile console yang booming banget nih guys, dan udah terjual sampai 76 juta unit ya sejak awal rilis di 2011. Konsol ini juga banyak dapat pujian karena punya banyak fitur keren ya di masanya, kayak misalkan tampilan layar yang tampak seperti 3D, kemudian bisa connect ke konsol lain ya untuk main bareng, dan masih banyak fitur keren lainnya. Tapi di akhir 2020 kemarin, akhirnya Nintendo ini mastiin nggak bakal lagi memproduksi Nintendo 3DS yang popularitasnya kabarnya sih udah mulai pudar ya, digantiin sama Nintendo Switch yang juga selain lebih baru juga bisa dimainin langsung di handheld, dipegang tangan ya. Dan lanjut ke yang 11, Samsung juga nggak ketinggalan guys. Jadi S-Voice ini voice assistant yang awalnya ditujukan untuk bersaing dengan Siri dan mulai debutnya di Galaxy S3 ya seingat gua, ini akhirnya dimatiin di bulan Juni 2020 kemarin. Sebenarnya matinya S-Voice ini udah terlihat ya sejak Samsung ngerilis Bixby, personal assistant yang punya fitur lebih banyak dari S-Voice. Dan dengan matinya S-Voice, pengguna nggak lagi bisa ya menggunakan semua fiturnya mulai di bulan Juni 2020 kemarin. Jadi udah bener-bener mati guys. Dan lanjut ke produk ke-12 ya yang dimatiin. Ini produk-produk VR banyak banget yang berguguran guys ya di tahun 2020. Padahal VR ini sesuatu banget ya beberapa tahun lalu dan kayaknya menarik banget gitu. Banyak yang berharap teknologi ini bakal terus berkembang, tetapi sayangnya perkembangan VR ini nggak secepat yang dibayangkan ya. Bahkan beberapa produk VR juga berakhir dimatikan di 2020 kemarin, termasuk Oculus Go dan juga Oculus Rift S itu juga dimatiin guys. Kemudian Google pun nggak lagi support Daydream VR. Bahkan aplikasinya ini juga nggak berjalan normal di Android 11. Dan Samsung juga mematikan layanan VR-nya ya, XR Service, ini sampai menghapus semua akun dan juga data yang dimilikinya pada bulan September kemarin. Setelah sebelumnya juga mereka menyerah ya dengan Samsung Gear VR. Steam juga bahkan menyerah dengan Steam VR untuk Mac, meskipun masih mencoba bertahan ya dengan Steam VR untuk PC. Jadi ya nggak tahu VR bakalan tetap meroket atau mungkin bakal jadi teknologi yang mungkin nggak populer lagi. Kita tunggu aja guys. Dan produk yang ke-13 yang dimatiin di tahun 2020 adalah Windows 7. Jadi sejak 14 Januari 2020 ya, masa support Windows 7 udah resmi habis ya, semuanya supportnya habis dan Microsoft nggak lagi merilis patch atau update ke OS ini. Jadi benar-benar udah ditinggalin gitu aja guys. Emang Windows 7 itu masih bisa dipakai oleh siapapun, tapi tanpa patch dan security update cukup riskan juga ya pakai Windows 7 ini, khususnya buat para enterprise atau di kantor. Dan Microsoft menyarankan semua pengguna Windows 7 untuk pakai Windows 10 yang sampai sekarang masih diurus ya dengan maksimal oleh Microsoft, bahkan update-nya bisa dibilang cukup sering guys. Dan produk yang ke-14 yang mati di tahun 2020 adalah Wunderlist. Ini aplikasi to-do list yang populer banget guys kala itu ya, sampai akhirnya dibeli oleh Microsoft dan dikembangkan jadi Microsoft To Do. Dan Wunderlist ini langsung dimatiin ya oleh Microsoft di bulan Mei 2020 karena
ya mereka langsung fokus di Microsoft To Do-nya itu guys. Oke, lanjut ke produk yang ke-15 dan ini masih dari Microsoft. Jadi impian Microsoft untuk bersaing dengan Twitch itu musnah guys dengan dimatikannya Mixer, platform live video game broadcast milik Microsoft. Jadi ini sebenarnya diakuisisi dari Beam ya di tahun 2016, kemudian dirombak jadi Mixer di tahun 2017. Sempat mencoba lebih populer dengan kontrak jutaan dolar ya, dengan streamer beken kayak Ninja dan juga Shroud. Ternyata nggak cukup bikin Mixer ini bisa melejit guys, yang akhirnya ya diputuskan untuk dimatikan pada 22 Juli 2020 kemarin, mungkin karena dianggap nggak mampu bersaing lagi dengan Twitch. Dan masih ada hubungannya ya dengan Microsoft. Produk ke-16 ini aplikasi Facebook untuk Windows 10 dimatikan juga ternyata, dan nggak jelas juga sih ngapain Facebook bikin aplikasi untuk Windows 10 ya, padahal kalau dari PC mah Facebook kan enak dari browser. Tapi UWP platform emang awalnya sih sempat ya di-push sama Microsoft sampai akhirnya kayak nggak ada gaungnya lagi sekarang. Bahkan platform iklan pun untuk monetization udah dimatiin juga oleh Microsoft ya, yang mungkin bikin developer jadi kurang tertarik guys untuk ngembangin aplikasi UWP gratis lagi ya dengan dukungan iklan di Windows 10. Jadi masa depan UWP juga nggak begitu jelas ya sekarang, tapi ya kita lihat aja. Nah yang ke-17 guys, ini sebenarnya fitur yang sayang banget ya untuk dimatiin, tapi Firefox Send dan Firefox Notes ini udah resmi dimatikan. Nah Firefox Send ini sebelumnya kayak layanan yang memungkinkan kalian untuk share file sampai 2,5 GB dengan mudah guys, dan aman juga langsung dari browser ya. Sedangkan Firefox Notes ini memungkinkan untuk menulis notes langsung di sidebar Firefox dan otomatis sinkronisasi ke berbagai platform. Tapi karena ada restrukturisasi, akhirnya Firefox pun mematikan kedua fitur ini dan mem-PHK banyak karyawannya di bulan Agustus 2020 kemarin guys. Dan produk terakhir yang dimatiin di tahun 2020 adalah Periscope. Ini layanan live streaming yang sempat populer banget di Indonesia juga ya, banyak dipakai artis juga waktu itu setelah diakuisisi oleh Twitter di tahun 2015. Tapi karena dianggap nggak worth it lagi untuk dijalanin sebagai aplikasi terpisah, pada 16 Desember 2020 kemarin, Twitter akhirnya memvonis Periscope untuk dimatiin ya. Jadi aplikasi Periscope bakal dihapus dari App Store bulan Maret nanti guys, dan ini terjadi karena jumlah penggunanya semakin turun dan biaya maintenance-nya yang semakin naik. Jadi itu guys ya, 17 lebih produk teknologi yang dimatiin di tahun 2020, dan tulis di kolom komentar mana yang pernah kalian pakai dan produk mana yang bikin kalian paling merasa kehilangan. Gua Febian dari Kepo Techno pamit dulu guys, kita ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.